Halo, apa kabar siswa-siswi SMP Brigjen Katamso 1 Medan? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat-sehat semua. Pada materi IPS kali ini terkhusus pada kelas 9, Bapak akan menjelaskan bagaimana kondisi alam negara-negara di dunia, bagian pertama. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu negara Jepang. Lokasi Jepang berdasarkan astronomis yaitu 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Letak Jepang berdasarkan geografis yaitu sebelah barat laut Samudra Pasifik. Ini adalah lautan Samudra Pasifik. Sebelah barat Korea Utara dan Selatan. Ini adalah wilayah Korea. Ini Korea Selatan, ini adalah Korea Utara, ya. Dan juga berbatasan dengan wilayah Rusia. Ini adalah sebagian kecil wilayah Rusia. Selanjutnya, ibu kota dari Jepang yaitu Tokyo. Agama-agama yang dianut pada masyarakat Jepang yaitu agama Shinto, Buddha, dan Kristen. Selanjutnya sistem pemerintahan di negara Jepang yaitu kerajaan. Kalian tahu bahwasannya sistem kerajaan itu berdasarkan dari garis keturunan. Ya, jadi hanya keturunannya saja yang bisa menjadi kepala negara. Jadi kepala negaranya itu disebut kaisar di Jepang. Berbeda halnya di negara-negara lain seperti Inggris. Inggris, kepala negaranya disebut dengan raja dan ratu. Kalau di Brunei itu disebut dengan sultan. Dan kaisar ini tidak sendirian menjalankan pemerintahan, dibantu oleh Perdana Menteri sebagai pemimpin pemerintahannya. Mata uang dari negara Jepang yaitu yen. Ini adalah gambar mata uang negara Jepang yaitu yen. Oke, selanjutnya yang belum tahu agama Shinto itu. Agama Shinto itu adalah pengertian dari jalan roh. Jadi agama Shinto mempercayai orang-orang yang telah meninggal, baik roh manusia, roh langit, dan roh bumi. Jadi di agama Shinto ini juga menceritakan bagaimana asal-usul dari negara Jepang dan bagaimana asal-usul bangsa Jepang itu. Ya, itu adalah agama Shinto. Oke, kita lanjut. Iklim Jepang. Jepang memiliki 4 musim. Yang pertama yaitu musim semi atau bahasa Jepangnya Autumn Haru. Berlangsung pada bulan Maret sampai Mei. Ya, pada musim semi ini tumbuhlah bunga khas dari Jepang yaitu bunga sakura. Ya, ini bisa kita lihat di gambarnya. Bagaimana musim semi itu kondisinya. Oke, lanjut. Musim panas atau summer natsu bahasa Jepangnya berlangsung pada bulan Juni sampai Agustus. Ya, jadi suhu udara di Jepang bisa mencapai 40 derajat Celcius. Itu hanya di bagian perkotaannya karena banyak gedung-gedung tinggi. Gedung-gedung yang tinggi itu kan identik dengan kaca, kaca yang memantulkan panas, bukan menyerap panas, ya. Makanya terjadi pemanasan yang tinggi. Oke, selanjutnya musim gugur berlangsung pada bulan September sampai November, ya. Jadi sifat musim gugur ini rasanya seperti kering, ya. Jadi musim gugur merupakan saat-saat di mana daun berwarna kuning, orange, coklat, dan kemerahan. Lalu setelah itu
berguguranlah daun-daunnya pada musim gugur. Selanjutnya ada musim dingin, berlangsung pada bulan Desember sampai Februari, ya. Jadi tidak semua wilayah Jepang tertutup oleh salju biarpun musim dingin, karena Jepang terletak memanjang dari utara ke selatan, ya. Semakin ke utara semakin dingin cuacanya. Jadi cuaca di Jepang itu sering sangat cerah dengan langit biru, bukan yang seperti kita bayangkan berkabut tebal dan memiliki angin yang tinggi. Nah, tapi beginilah tampak eh, negara Jepang pada waktu musim dingin. Oke, selanjutnya bentuk muka bumi Jepang. Ya, bentuk muka bumi Jepang sekitar 30% adalah dataran rendah. 70-80% merupakan pegunungan. Ya, wilayah dataran terletak di sepanjang pantai. Jadi hanya di pinggiran wilayah Jepang ini yang merupakan daratan rendah. Kalau sudah di tengah-tengah ini merupakan dataran tinggi. Ya, jadi dataran terbesar dapat dijumpai di dataran Kanto, wilayah Tokyo, Kinai Plain, Nobi, Echigo, dan Sendai. Ini bisa kita lihat bentuk muka bumi Jepang. Jadi semakin dalam lautan itu, semakin biru gelap warnanya. Dan semakin tinggi wilayah dataran itu semakin putih. Kenapa putih? Karena dataran tinggi itu diselimuti oleh salju, makanya putih. Oke, selanjutnya geologi Jepang. Daerah Jepang merupakan bagian dari cincin api atau Ring of Fire yang terdiri atas 192 gunung api dan 108 yang aktif. Salah satu di antaranya merupakan gunung tertinggi di Jepang yaitu Gunung Fuji. Ya, sekitar 25% wilayah Jepang ini tertutup lapisan vulkanik. Jadi Jepang juga dikenal sebagai negara yang sering mengalami bencana gempa. Kenapa? Karena Jepang terletak pada daerah perbatasan antara lempeng, ya, benua Asia dan lempeng samudra. Yang belum tahu apa itu Ring of Fire dan lempeng, ini Bapak jelaskan. Ini adalah peta di mana persebaran atau wilayah-wilayah Ring of Fire. Jadi Ring of Fire ini di mana aktivitas-aktivitas vulkanik, ya, yang terjadi sangat besar, ya. Jadi inilah wilayahnya. Selanjutnya ada lempeng, ya. Jadi ini adalah bagian-bagian dari lempeng. Jadi kalau lempeng itu di mana wilayah-wilayah yang berada di lempeng itu memiliki aktivitas-aktivitas tektonik yang sangat besar. Ya, aktivitas tektonik itu adalah pergerakan litosfer bumi. Jadi tanah kita injak ini atau bumi dataran ini memiliki banyak lapisan dan lapisan yang tertingginya itu adalah litosfer namanya. Jadi litosfer itu yang sering bergerak dan menimbulkan gempa. Ya, berbeda halnya dengan tadi aktivitas vulkanik. Aktivitas vulkanik itu magma yang keluar dari perut bumi menuju permukaan bumi. Ya, sudah jelas sampai di situ. Oke, kita lanjut flora dan fauna. Ya, flora dan fauna khas dari Jepang yaitu faunanya kera salju. Nah, inilah gambar kera salju yang ada di Jepang. Ya, mereka suka kali berendam air panas. Mungkin kalian sering melihatnya di kartun-kartun Jepang. Selanjutnya ada namanya anjing rakun. Ya, ini adalah bentuk anjing rakun, ciri khas fauna dari
Jepang. Selanjutnya flora, kita udah tahu bahwasanya flora dari Jepang itu adalah bunga sakura, ya. Dan ada juga namanya chrysanthemum, yaitu bunga ciri khas dari Jepang juga. Selanjutnya kondisi penduduk. Jadi Jepang memiliki jumlah penduduk sekitar 126 juta jiwa. Persentase antara perempuan dan laki-laki itu 1:1, tetapi lebih banyak sedikit perempuan. Jadi suku bangsa terbesar di Jepang itu adalah bangsa Yamato. Kebanyakan penduduk di Jepang itu memeluk agama Buddha dan Shinto. Shinto sudah kita ketahui tadi dari slide sebelumnya. Selanjutnya Jepang mengalami penyusutan penduduk. Salah satu penyebabnya karena sedikitnya imigrasi atau orang yang berpindah ke negara Jepang. Namun faktor paling utama adalah jumlah kelahiran yang kecil. Jadi kenapa kelahiran di Jepang itu kecil? Karena masyarakat Jepang itu memiliki budaya yang enggan untuk berumah tangga. Jadi mereka lebih cenderung untuk menyenangkan diri sendiri, bekerja untuk menyenangkan diri sendiri daripada berpikir untuk berumah tangga. Ya, boleh dibaca-baca atau dicari nanti. Selanjutnya adalah Amerika Serikat atau United States of America. Lokasi Amerika Serikat berdasarkan letak astronomis yaitu pada 24 derajat 33 menit lintang utara sampai 70 derajat 23 menit lintang utara dan 172 derajat 27 menit bujur barat sampai 66 derajat 51 menit bujur barat. Jadi untuk membaca letak astronomis, selain derajat, kita bisa lihat ada tanda kutip. Kalau tanda kutip satu seperti ini dibaca menit, kalau dua tanda kutipnya dibaca dengan detik. Jadi harus kalian pahami bagaimana membaca letak astronomis. Jadi batas wilayah Amerika yaitu Kanada di sebelah utara, Pasifik Barat, Samudra Atlantik Timur, Meksiko, dan Kuba Selatan. Di peta ini bisa kita lihat bahwasannya ini adalah wilayah Meksiko, batasnya Amerika, ini adalah Atlantik, Samudra Atlantik, ini adalah Samudra Pasifik. Jadi ibu kota dari Amerika Serikat yaitu Washington DC. Mata uang di Amerika yaitu dolar Amerika Serikat atau US dollar. Luas wilayah Amerika Serikat sekitar 9,8 juta kilometer kubik. Dan sistem pemerintahan di Amerika yaitu Republik Presidensial. Republik Presidensial itu kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Itu bisa kalian pelajari nanti ketika di pembelajaran PPKN. Ya, bagaimana sistem pemerintahan yang ada di dunia ini. Selain presidensial, ada kerajaan, ya. Selanjutnya bahasa nasional di Amerika Serikat yaitu Inggris Amerika Serikat. Jadi bahasa di Inggris sama Amerika Serikat itu berbeda biarpun sama-sama bahasa Inggris. Ya, ada perbedaan sedikit. Ya, seperti di bahasa Indonesia dengan Malaysia itu kan hampir sama-sama gitu kan. Tapi itu pengucapannya berbeda. Begitulah bentuknya. Selanjutnya adalah iklim Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat ini memiliki 4 musim. Yang pertama panas, gugur, dingin, dan semi. Periode 4 musim di Amerika Serikat. Yang pertama yaitu musim panas Juni sampai Agustus. Biasanya pada musim panas ini orang-orang di Amerika lebih senang untuk berjemur, untuk
membuat kulit mereka coklat ya atau gelap. Jadi mereka senang kulit mereka terlihat gelap. Selanjutnya musim gugur ya pada September sampai November. Musim dingin Desember sampai Februari. Musim semi Maret sampai Mei. Jadi di Amerika juga punya musim semi dan musim gugur. Oke, selanjutnya kita akan memasuki bentuk muka bumi Amerika Serikat. Yang belum tahu apa itu bentuk muka bumi itu terdiri atas pegunungan, perbukitan, gunung, dataran tinggi atau plato, dataran rendah, depresi kontinental, dan lembah. Ya, jadi bentuk muka bumi ini adalah komponen-komponennya. Ya, pegunungan itu rangkaian gunung ya yang memanjang. Ya, itu pegunungan. Perbukitan itu bentuk muka bumi yang tinggi memanjang ya. Berbeda halnya dengan pegunungan. Jadi gunung itu adalah muka bumi yang menonjol seperti kerucut. Ini gunung kan? Ini bukit ya. Selanjutnya dataran tinggi atau plato. Ya, dataran tinggi itu adalah ketinggiannya hingga ribuan meter di atas permukaan laut. Ya. Selanjutnya adalah dataran rendah. Dataran rendah itu kita tahu ketinggiannya itu 0 sampai 200 meter. Jadi yang kalian injak ini sekarang itu adalah dataran rendah. Kalau kalian pergi ke Brastagi sana itu apa itu namanya? Apa itu? Dataran tinggi. Ya, selanjutnya adalah komponen bentuk muka bumi yaitu depresi kontinental ya, yang mempunyai ketinggian di bawah permukaan air laut. Jadi di bawah permukaan air laut itu punya bentuk muka bumi juga ya di bawah-bawah air laut itu. Yaitu disebut dengan depresi kontinental. Selanjutnya adalah lembah ya, bentuk muka bumi yang cekung. Biasanya diapit oleh gunung atau pegunungan. Jadi lembah itu berada di tengah-tengah gunung dan pegunungan. Biasanya seperti jurang gitu. Oke, udah paham bentuk muka bumi kan? Selanjutnya bentuk muka bumi Amerika Serikat. Secara fisik Amerika ini terdiri atas dua rangkaian pegunungan, yaitu pegunungan Rocky dan Appalachia. Ya, ini adalah gambar pegunungan Rocky. Ya, daerah pegunungan Rocky. Ini adalah daerah pegunungan Appalachia. Ya, sudah bisa dilihat gambarnya. Sangat indah. Seandainya bisa ke situ kan, enak kali tuh. Oke, kita lanjut. Geologi. Geologi itu adalah ilmu yang mempelajari bumi, komposisinya, struktur, sifat, fisik, sejarah, dan proses pembentukannya. Nah, itulah yang disebut dengan geologi. Ya, jadi geologi itu suatu disiplin ilmu, bagaimana mempelajari sejarah, pembentukan, sejarah, bagaimana komposisi bumi dan struktur-struktur di dalam bumi ini. Itulah geologi. Jadi di Amerika Serikat merupakan negara yang kaya akan sumber daya geologi berupa kekayaan alam, yaitu batu bara, minyak bumi, tembaga. Tapi yang paling besar di Amerika Serikat yaitu batu bara. Jadi sekitar 27% cadangan batu bara dunia itu dimiliki oleh Amerika. Seperti di Indonesia cadangan minyaknya begitu banyak ya. Dan di negara timur sana
yang memiliki cadangan minyak yang sangat besar. Beberapa bahan tambang yang dihasilkan Amerika Serikat adalah uranium, bauksit, emas, perak, merkuri, nikel, dan lain-lain. Ini adalah gambar eh, air air panas, air panas yang keluar dari permukaan bumi di Amerika. Selanjutnya, flora dan fauna Amerika Serikat. Flora ciri khas dari Amerika Serikat yaitu Pale-Indian plantain. Yang kedua yaitu Andros nivalis. Untuk dari Amerika Serikat yaitu Black Eagle ya atau elang blade. Elang blade ini juga sebagai lambang negara Amerika. Boleh kalian lihat atau cari lambang Amerika Serikat, pasti ada burung elangnya. Selanjutnya adalah bison Amerika. Bison Amerika. Oke, lanjut keadaan penduduk Amerika. Jumlah penduduk negara Amerika Serikat sekitar 328 juta jiwa. Jadi, sekitar 80%-nya itu adalah orang kulit putih. Ya, orang kulit hitam hanya beberapa dan orang Asia hanya beberapa. Orang Indian sebagai penduduk asli Amerika aja persentasenya kecil atau sekarang menjadi kelompok minoritas. Ya, orang Eskimo juga ada di Amerika Serikat. Orang Eskimo itu adalah suku yang tahan terhadap suhu yang ekstrim atau suhu yang dingin. Nah, orang Eskimo ini sering tinggal di daerah Alaska, daerah Arktik, atau daerah kutub. Selanjutnya di Amerika keadaan penduduknya juga ada orang campuran, yaitu orang yang memiliki keturunan kawin silang. Ya, antara misalnya orang kulit putih dengan orang kulit hitam, orang Asia dengan kulit hitam, orang India dengan kulit putih. Ya, itu adalah orang campuran. Jadi penduduk di negara Amerika Serikat pada umumnya bekerja di bidang jasa, manajerial, teknik, dan transportasi. Sedangkan yang lainnya bekerja di bidang industri dan pertanian. Jadi hanya sebagian kecil masyarakat Amerika ini bekerja di industri dan pertanian. Sebagian besarnya itu bekerja di perkantoran dan di transportasi. Ya. Negara yang ketiga yaitu Inggris atau United Kingdom. Lokasi Inggris berdasarkan letak astronomis yaitu 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Batas wilayah Inggris di sebelah utara yaitu Samudra Atlantik, bagian barat Irlandia dan Atlantik, bagian timur yaitu Laut Utara, dan bagian selatan yaitu Selat Inggris atau Selat Inggris. Ya. Jadi luas Inggris itu sekitar 244.000 km kubik. Jadi lebih besar tadi Amerika Serikat kan. Selanjutnya mata uang di Inggris yaitu pound sterling. Ini adalah lambang mata uang pound sterling. Bahasa resmi di Inggris adalah Inggris juga, ya kan? Selanjutnya adalah iklim Inggris. Inggris memiliki iklim laut sedang dengan suhu tidak lebih rendah dari 0 derajat Celcius pada
musim dingin dan 32 derajat Celcius pada musim panas. Tidak lebih 32 derajat. Jadi di Inggris ini cuacanya relatif lembab dan sering berubah-ubah. Tetapi di Inggris ini dikategorikan sebagai iklim yang nyaman atau kondusif bagi aktivitas kehidupan, tidak sangat ekstrim. Ya, biarpun wilayahnya itu di daerah utara bumi. Kalau semakin utara kan semakin dingin. Ya. Selanjutnya, bentuk muka bumi di Inggris. Tadi kita sudah tahu apa itu bentuk muka bumi. Ya. Jadi berdasarkan relief dan keadaan batuannya, di Inggris ini bentang alam dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu kawasan bergunung-gunung di bagian barat dan utara. Selanjutnya dataran tinggi di bagian utara dan dataran rendah di bagian tengah. Ya, jadi daerah bentuk muka bumi Inggris ini di pinggirannya tinggi, tapi di tengahnya dataran rendah. Ini adalah gambar dari keadaan alam di negara Inggris. Ya, ada apanya ini? Sapi atau lembu nih. Itulah dia kan. Oke, kita lanjut. Geologi Inggris. Tadi kita sudah tahu apa itu geologi kan? Jadi geologi itu mempelajari bagaimana sejarah dan pembentukan bumi. Kondisi geologi di Inggris yang kompleks menjadi faktor beragamnya habitat flora dan fauna. Di Inggris saat ini merupakan negara padat dan hanya sedikit lingkungan alami yang tersisa. Jadi satwa yang masih bertahan di Inggris itu adalah satwa yang bisa beradaptasi dengan keadaan lingkungan dan manusia yang semakin berkembang. Dataran Inggris banyak dihiasi pegunungan seperti dataran tinggi Skotlandia, ya, tebing-tebing, batu, pantai hingga rawa. Inggris punya sumber daya alam yang cukup banyak mulai dari lahan pertanian dan bahan galian atau daerah tambang. Ya seperti batu bara, ini batu bara, ya. Ini timah hitam, ini adalah biji besi. Oke. Selanjutnya, flora dan fauna di Inggris. Flora ciri khas dari Inggris yaitu pohon oak. Ini adalah gambar pohon oak. Banyak kali akarnya kan, macam apa dia? Tempat pohon beringin. Ya, tapi bukan pohon beringin, pohon oak namanya. Ini horse chestnut. Ya, ini adalah flora ciri khas dari Amerika. Ini tengok seperti rambutan kan, tapi dalamnya macam jengkol ya kan. Itulah bingungnya kita melihat flora ciri khas dari Inggris ini. Selanjutnya ada fauna dari Inggris yaitu rusa merah Skotlandia. Beginilah wujudnya. Dan ini adalah burung raja wali emas, ciri khas dari Inggris. Oke, kita lanjut. Kondisi penduduk di Inggris. Jadi kelompok etniknya yaitu 87,5% kulit putih, 6,0% Asia Selatan, 2,9 kulit hitam, 1,9 ras campuran, 0,8 Tionghoa, dan 0,8 lain-lain. Jadi kulit putih itu sebagai ras Kaukasoid ya. Jadi nanti kita belajar sedikit mengenai hal perbedaan ras di materi selanjutnya. Ya,
Selanjutnya 90% penduduk di Inggris itu bertempat tinggal di daerah perkotaan. Jadi jarang penduduk Inggris itu tinggal di daerah-daerah pertanian atau perkebunan, ya. Jadi di Inggris agama yang dianut oleh penduduknya yaitu agama Anglikan. Anglikan ini agama aliran Katolik juga. Selanjutnya Katolik Roma. Selanjutnya Presbyterian. Presbyterian ini aliran Protestan. Ya, Metodis juga aliran Protestan dan agama Baptis. Jadi pemeluk agama Islam, Yahudi, dan Hindu di Inggris ini relatif kecil. Ya, sangat kecil. Jadi di sini bisa kita lihat gambar dari perkembangan atau pertumbuhan penduduk di Inggris dari tahun 1980 sampai 2018. Tidak begitu tinggi perkembangannya. Ya, tidak begitu tinggi. Jadi sampai di situ dulu materi kita kali ini. Nanti ada kondisi negara-negara di dunia bagian kedua. Mudah-mudahan tetap belajar dan boleh mencari informasi-informasi dari internet untuk menambah wawasan kita lebih. Oke, sampai jumpa dan terima kasih.